Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Hud. Selalu Quran menggambarkan umat saat itu senang nyembah patung yang dipahat oleh mereka sendiri. Apa to maknane? Kok batu di dalam Quran disebutnya? Artinya ya menungso, teman-teman. Menungso kene atos itu gak kena dioglak-oglik ngalai atau sewatu. Teman-teman yang berbahagia, pemahaman dan kesadaran tentang eksistensi, pemahaman dan kesadaran tentang keberadaan, dalam hal ini keberadaan Tuhan sebagai yang mutlak, sebagai yang absolut, sebagai sumber energi, semua energi kehidupan apapun bentuk bendanya itu adalah energi, ya, itu sumbernya adalah daya kuat energi Tuhan. Jadi pijakkan kehidupanmu pada energi Tuhan, maka kelimpahan akan ditampakkan. Sumber segala sumber kekuatan itu adalah huwa, dia, bal huwa ayat, dialah nyata, dia. Wa innahu la ilmal lisaah. Sungguh bahwa innahu, bahwa huwa, bahwa dia, sesuatu yang tersimpan di dalam dada. Wa innahu, itu domir, sesuatu yang tersimpan perihal keberadaan dia, untuk mengetahui dia, yang tersimpan, maka mutlak harus bertanya pada ahli zikir, ahli yang berada di dalam ingatan Tuhan, yang menyatu dengan Tuhan untuk meminta, kamu meminta ilmunya mana. Wa innahu, sungguh akan ditunjukkan, dibuka bahwa itu la ilma, benar lamnya, benar-benar untuk mengenal dia itu ada ilmu lisaah yang akan menjadikan seseorang yang telah mengenali huwa, mengenali dia, itu akan dibangkitkan kesadarannya. Hanya mereka yang telah mengenali dia dengan sebuah benar-benar nyoto ilma, adanya ilmu yang membuka hakikat sesuatu, hakikat tentang Tuhan, hakikat tentang jati diri fitrah manusianya, ditunjukkan siapa sesungguhnya yang disebut manusia. Ruhmu itu yang mana? Itu itu adalah lisaah, hanya mereka yang dibangkitkan, mereka yang dibangkitkan dalam peradaban kebenaran. Falatam tarun, maka jangan pernah mamang, jangan pernah ragu, wala falatam taruna biha, jangan ragu sedikit pun bahwa innahu, bawahu itu adalah ilmu yang membuka keberadaan Tuhanmu, sehingga kamu kenal Tuhanmu, sehingga kamu tidak menjadi orang yang ragu dalam hidup, sehingga kamu dalam kepastian tujuan, dalam kepastian alamat kembali kepada Tuhanmu. Wattabi'un, maka itulah kamu disebut orang yang mengikuti kebenaran, orang yang berada di dalam rel kebenaran,
orang yang berpedoman pada kebenaran. Hadza itulah, dengan sebenar-benar inilah siratal mustaqim, itulah siratum mustaqim, itulah siratal mustaqim. Lakukan kehidupan lahir dengan sebaik-baiknya, manage kehidupanmu dengan sebaik-baiknya. Otak itu untuk memanage supaya kamu selaras dengan kehidupanmu, supaya kamu tuh selaras dengan alam semesta, kamu selaras dengan kehidupan sosial kolektif, kamu akan selaras dengan hatimu dan tindakanmu. Kalau nggak selaras disebut fasik, disebut munafik, disebut musyrik. Itu adalah manusia yang tidak selaras. Fasik, manusia yang tidak selaras dengan lingkungan. Munafik, orang yang tidak selaras dengan kehidupan sosial. Fasik, orang yang tidak selaras dalam dirinya. Antaranya perbuatan dengan hati tidak sesuai. Dengan perbuatan dan hatinya enggak sesuai. Ya Allah ampuni kulo, tapi tindakannya selalu merusak lingkungan, omongannya menyakitkan orang lain. Itu munafik. Ngomong tentang Tuhan, kebenaran tentang Tuhan, tapi nggak tahu tentang Tuhan. Ngomong surga, nggak kenal tentang surga. Ngomong malaikat, nggak kenal sama malaikat. Seperti ahli malaikat, seperti akrab dengan malaikat, seperti ketak-ketakan karo malaikat. Itu adalah fasik. Orang yang hidup di mana-mana ngerasani, orang yang tidak pernah bisa melihat orang lain rukun, ingin orang lain itu selalu muncul ghibah, muncul fitnah, muncul olokan, kebencian, kedengkian, itu diprovokasi sedemikian rupa untuk muncul sebuah tindakan supaya orang itu enggak suka kepada A, kepada B, golongan A, golongan B, supaya terjadi berpecah-pecah, wis adem-adem diubupi, supaya benci, supaya tukaran. Nek enek wong tukaran tidak didamaikan, malah kemudian dikompori, itu orang musyrik. Orang yang tidak bisa menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, kebenaran itu selalu berangkat hanya jika dirinya itu cocok dan mengakui kebenaran. Jika ada konsep kebenaran dari luar kelompoknya, konsep dari apa yang dia pelajari, hanya sekedar tidak berani mengakui bahwa dia tidak tahu, tidak berani, kemudian dia menjadi tertutup, dia menjadi beku akibat sorban, bisa jadi akibat kopiah, bisa jadi akibat alumni pondok Pomosda. Ada konsep kebenaran dari pondok lain, karena bukan dari Pomosda ngamuk. Kemudian ada orang di pondok lain, ada kebenaran di Pomosda dibuka, nggak seneng karo Pomosda ngamuk. Orang itu adalah yang memberhalakan, fanatik pada kultus dan pemberhalaan pada kelompok dan golongan. Itu adalah orang yang disebut kafir, orang yang alihatun ila huwa, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah berhala. Pada saat Nabi Soleh ada tanda-tanda mau meninggal dunia. Maksudnya pada saat Nabi Soleh mempersiapkan pelanjut, kemudian akhirnya dia menyampaikan tentang kebenaran. Pada saat dia belum menyampaikan siapa dirinya, dirinya adalah utusan Tuhan yang diutus membawa risalah kebenaran tentang tauhid. Dia ungkapkan bagaimana beragama sesuai agama Adam,
sesuai agama Idris, sesuai agama Hud, dia sampaikan kepada umat. Padahal umat saat itu sangat respek, hormat luar biasa kepada Nabi Lut. Nabi Lut adalah salah satu umat yang berada di dalam suku Tsamud. Kemudian dia sangat dipercaya, dia diorientasikan untuk menjadi pemimpin Tsamud. Kemudian dia menyampaikan tentang itu. Akhirnya masyarakat kaget. Masyarakat atau umat utamanya yang telah menjadi tokoh, mereka yang pelajar, mereka yang pendeta, mereka yang jadi kiainya saat itu, mereka yang jadi habibnya saat itu. Pada saat Nabi Soleh mengungkap tentang kebenaran, itu ditolak. Tapi padahal dia sangat dipercaya, dia sangat dihormati sebelum mengungkap. Kemudian mereka salah, tokoh-tokoh itu ngerubung Nabi Lut. Hai Lut, wama mana'aka an nursila bil ayati ila an kadzdzaba biha al awalun wa atana samuda. Kemudian orang-orang Samud itu mempertanyakan kepada Nabi Soleh, hei Soleh, saya percaya kepada kamu, saya berharap besar kepada kamu. Permasalahan kehidupan sosial kita, antar organisasi kita, antar suku kita, sekarang saling berpecah, saling merasa benar. Kami berharap kamu dapat menyelesaikan masalah-masalah kami. Akan tetapi, saat kami mulai ada percaya kepada kamu, kamulah yang dikehendaki para leluhur Tuhan kita. Itu kamu akan menjadi pemimpin yang dapat menyatukan, merukunkan kami. Ternyata kamu malah berbicara yang tidak jelas. Kamu berbicara, Tuhan, kami telah memiliki Tuhan, patung-patung yang kami pahat, patung-patung yang telah kami ukir, yang itu kami pedomi, patung-patung itu telah kami fanatiki, karena itu kami yakini. Kalau bahasa sekarang, hai Soleh, kami telah memiliki pedoman, tulisan-tulisan itu, orang-orang telah kami patungkan, orang-orang itu telah kami ukir, orang-orang itu telah kami yakini, kami pedomi. Para pembicara-pembicara itu kami memang yang memahatnya, kami pacai, kami tukok ke sorban, kami tukok ke kopiah, kami tukok ke wedak, kami tokok ke lipstik, supaya dia menjadi patung yang indah bagi kami, sehingga dia berbicara keindahan kepada kami, sehingga kami percaya bahwa dia adalah kebenaran. Kenapa? Kamu ternyata berbicara bahwa dia itu adalah opini, dia itu adalah orang yang sesungguhnya ingin dihormati. Mereka itu sesungguhnya adalah patung-patung batu. Maknanya batu itu atos, keras, duduk kok watu. Hampir semua nabi di dalam sejarah Al-Quran, kemudian yang diuraikan oleh umat setelah Nabi Muhammad, hampir semuanya itu dengan hampir
habis bangganya itu mengatakan semua nabi datang itu musuhe watu, musuhe patung, musuhe gambar. Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Hud. Selalu Quran menggambarkan umat saat itu senang nyembah patung yang dipahat oleh mereka sendiri. Apa to maknane? Kok batu di dalam Quran disebutnya? Artinya ya menungso, teman-teman. Menungso kene atos itu gak kena dioglak-oglik ngalai atose watu. Itu digambarkan di Quran sebagai patung. Diukir, sing ukir kan awakmu. Mbok undang, mbok kai sangu diukir kan itu kan? Selalu begitu. Padahal ada satu kalimatnya kan, wa ma nursila bil ayati ila tahwifa. Jauh sebelum Rasul itu meninggal telah mempersiapkan penggantinya sedemikian rupa supaya umat itu dapat membaca, mempersiapkan diri supaya punya perspektif. Jika Rasul itu meninggal, maka nantinya itu yang menjadi pelanjut adalah ini. Itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Itu supaya membuat tahwifa, supaya hatinya bergetar. Bergetar, mempersiapkan diri terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan risalah itu tidak pernah berhenti. Tapi justru mereka sering menganiaya. Umat selalu menganiaya, yang malam Jumat sudah agak saya detailkan juga. Persiapan yang ada justru untuk digunakan mengingkari, memusuhi, dan menganiaya. Selalu begitu, selalu terulang dan terulang lagi. Dia Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi wa syahadati. Jadilah manusia-manusia yang bersaksi secara realitas fakta di dalam rasa hatimu, maka kamu akan berada di dalam Rahman, di dalam cinta, di dalam kasih. Saat seseorang berada di dalam cinta suci, cinta murni, cinta birohilah, cinta sejati namanya, maka kualitas kepedulian, respek, respon, dan terwujudnya ikatan empatik akan sangat tinggi dalam komunitas itu. Karena pijakan cintanya adalah kesadaran ruh, bukan kesadaran otak, bukan kesadaran uang, bukan kesadaran, maksudnya bukan ikatan, bukan ikatan otak, bukan ikatan lahir, bukan ikatan jasad, bukan ikatan jabatan, bahkan bukan ikatan karena dulur fisik, tapi ikatannya adalah ruhiyah, kesadaran atas penciptaan.
inti keberadaan manusia. Ikatannya adalah ikatan birohilah, ikatan asal-usul, ikatan yang berada di dalam hati. Sehingga tatanan lahir yang dikemas dalam tatanan syariat, tatanan yang akan memperkuat dan memperkokoh pancaran energi ilahiyah. Frekuensinya membangun kesadaran semesta. Vibrasi yang muncul, getaran yang muncul adalah akibat dari amal perbuatan yang tulus, yang ikhlas. Doa yang dipanjatkan dalam munajat penyerahan berada dalam vibrasi kesetiaan, ketulusan, dan pelepasan ikatan yang tidak berpusat pada ego, keakuan, cinta material. Sehingga ritualitas yang dilakukan adalah penyelarasan dengan alam semesta dan menangkap pancaran getaran energi langit yang memancarkan energi frekuensi yang ditangkap oleh cahaya Tuhan, malaikat. Itu maka kebenaran aktivitas dan ritualitas yang telah dipanjatkan, aktivitas dan ritualitas yang dipanjatkan berada di dalam fakta realitas iman. Aku bersaksi dalam hakikat serta dalam kepastian niat dan tujuan.